Baik, Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Untuk memulai perkuliahan kita pada Bu, pagi hari ini, izin saya share screen terlebih dahulu materinya. Apakah share screen-nya terlihat? ya sudah terlihat Bu. Nah, materi kita pada pertemuan kali ini yaitu meningkatkan motivasi belajar untuk mengatasi kesulitan belajar siswa. Yang pertama yaitu pengertian motivasi belajar. Apa itu motivasi belajar? Motivasi belajar adalah dorongan mental yang menggerakkan dan mengarahkan perilaku manusia ke dalam bentuk aktivitas nyata untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya yang menyangkut kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua yaitu pentingnya motivasi dalam belajar. Bagi siswa, pentingnya motivasi belajar adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyadarkan kedudukan pada awal belajar, proses dan hasil akhir. Yang kedua, menginformasikan tentang kekuatan usaha belajar yang dibandingkan dengan teman sebaya. Dan yang ketiga, mengarahkan kegiatan belajar, membesarkan semangat belajar. Dan yang kelima, menyadarkan tentang adanya perjalanan belajar dan kemudian bekerja, siswa dilatih untuk menggunakan kekuatannya sehingga dapat berhasil. Yang ketiga yaitu jenis dan sifat motivasi. Motivasi sebagai kekuatan mental, individu memiliki tingkat-tingkat. Para ahli ilmu jiwa mempunyai pendapat yang berbeda tentang tingkat kekuatan tersebut. Nah, perbedaan pendapat tersebut umumnya didasarkan pada penelitian tentang perilaku belajar pada hewan. Meskipun mereka berbeda pendapat, tetapi tingkat kekuatannya, tetapi mereka mempunyai sependapat bahwa motivasi tersebut dapat dibedakan menjadi dua, yaitu motivasi primer dan motivasi sekunder. Nah, motivasi jenis motivasi yaitu yang pertama motivasi primer. Motivasi primer adalah motivasi yang didasarkan pada motif-motif atau motif bawaan. Motif-motif dasar tersebut umumnya berasal dari segi biologis atau jasmani manusia yang timbul akibat proses kimiawi fisiologik yang terdapat pada setiap orang. Yang kedua yaitu motivasi sekunder adalah motivasi yang diperoleh dari belajar melalui pengalaman. Motivasi sekunder ini oleh beberapa ahli disebut juga motivasi sosial. Lickren menyatakan bahwa motivasi sosial adalah motivasi yang dipelajari dan bahwa lingkungan individu memegang peran yang penting. Bagian E yaitu sifat motivasi. Yang pertama motivasi intrinsik adalah motivasi yang timbul dari diri sendiri dan tidak dipengaruhi oleh sesuatu di luar dirinya karena dalam setiap diri individu sudah ada dorongannya untuk melakukan sesuatu. Orang yang tingkah lakunya digerakkan oleh motivasi intrinsik baru di 10. Misalnya seorang siswa menyelesaikan pekerjaan rumah tentang soal-soal matematika bertujuan untuk memahami konsep-konsep matematika melalui penyelesaian soal-soal itu. Yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang timbul dari diri seseorang karena pengaruh dari rangsangan di luar perbuatannya yang dilakukan. Tujuan yang diinginkan dari tingkah laku yang digerakkan oleh motivasi ekstrinsik terletak di luar tingkah laku itu, misalnya siswa yang sedang menyelesaikan pekerjaan rumah. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar yaitu yang pertama, cita-cita atau aspirasi.
Cita-cita disebut juga aspirasi adalah suatu target yang ingin dicapai. Yang kedua, kemampuan belajar. Kemampuan belajar dibutuhkan berbagai kemampuan. Kemampuan ini meliputi beberapa aspek yang terdapat dari diri siswa, misalnya pengalaman, perhatian, ingatan, daya pikir, dan fantasi. Yang ketiga yaitu kondisi siswa. Kondisi siswa yang mempengaruhi motivasi belajar berkaitan dengan kondisi fisik dan kondisi fisiologis. Yang keempat adalah kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan merupakan unsur-unsur dari luar diri siswa, yaitu lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang kelima yaitu unsur-unsur dinamis dalam belajar. Unsur-unsur dinamis dalam belajar adalah unsur-unsur yang keberadaannya dalam proses belajar tidak stabil. Yang keenam, upaya guru membelajarkan siswa. Upaya yang dimaksud ini adalah bagaimana guru mempersiapkan diri dalam membelajarkan siswa mulai dari penguasaan materi, cara menyampaikannya, dan menarik perhatian siswa. Prinsip motivasi dalam belajar. Motivasi sebagai dasar penggerak yang mendorong aktivitas belajar. Yang kedua yaitu motivasi intrinsik lebih utama daripada motivasi ekstrinsik dalam belajar. Yang ketiga yaitu motivasi berupa pujian lebih baik daripada hukuman. Yang keempat yaitu motivasi berhubungan erat dengan kebutuhan dalam belajar. Dan yang kelima motivasi dalam memupuk optimisme dalam belajar. Yang keenamnya itu motivasi melahirkan prestasi dalam belajar. Nah, berikut aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam motivasi belajar. Yang pertama, ada kenikmatan dan kesenangan seseorang individu ketika belajar. Hal ini seperti bagaimana seseorang individu bisa menikmati ketika belajar. Yang kedua yaitu kemampuan penguasaan materi, yaitu kemampuan seseorang individu memahami dan menguasai materi yang diberikan. Nah, upaya guru dalam meningkatkan motivasi belajar bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar. Yang pertama yaitu penggunaan pujian verbal. Yang kedua, penggunaan tes dan nilai secara bijaksana. Yang ketiga, membangkitkan rasa ingin tahu dan hasrat eksplorasi. Yang keempat, meningkatkan hal yang luar biasa. Yang kelima, merangsang hasrat siswa. Dan yang keenam, memanfaatkan apresiasi siswa. Dan yang ketujuh, meminta kepada siswa untuk mempergunakan hal-hal yang sudah dipelajari sebelumnya. Nah, macam-macam kesulitan belajar. Yang pertama, kesulitan belajar yang berhubungan dengan perkembangan. Kesulitan belajar yang berhubungan dengan perkembangan mencakup gangguan motorik dan persepsi, kesulitan belajar bahasa dan komunikasi, dan kesulitan belajar dalam menyelesaikan perilaku sosial. Yang kedua, kesulitan belajar akademik. Kesulitan belajar akademik menunjukkan pada adanya kegagalan-kegagalan pencapaian prestasi akademik yang sesuai dengan kapasitas yang diharapkan. Kegagalan-kegagalan tersebut mencakup penguasaan keterampilan menulis dan membaca. Nah, penyebab kesulitan belajar. Penyebab kesulitan belajar dapat terjadi karena gangguan yang bersifat fisik, yaitu karena sakit, karena kurang sehat, dan karena cacat tubuh. Yang pertama karena sakit. Seseorang yang sakit akan mengalami kelemahan pada fisiknya, sehingga saraf sensoris dan motorisnya lemah. Akibatnya rangsangan yang diterima melalui inderanya tidak dapat diteruskan ke otak. Yang kedua karena kurang sehat. Anak yang kurang sehat dapat mengalami kesulitan belajar, sebab ia mudah capek, mengantuk, pusing, daya konsentrasinya hilang, saraf otak tidak mampu bekerja secara optimal dalam memproses, mengelola, menginterpretasi, dan mengkoordinasikan bahan pelajaran melalui inderanya.
Yang ketiga yaitu karena cacat tubuh. Cacat tubuh dibedakan atas cacat tubuh yang ringan seperti kurang pendengaran, kurang penglihatan, gangguan psikomotor, dan cacat tubuh yang tetap seperti buta, tuli, bisu, hilang tangan, dan kakinya. Itu saja materi kita pada pertemuan hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.